Malam itu hujan deras sudah mengguyur sejak maghrib. Suara rintik hujan bercampur petir sesekali terdengar menggelegar di langit, membuat suasana kompleks pergudangan itu terasa lebih sepi dari biasanya. Andi, seorang satpam yang sudah bertugas di sana hampir 5 tahun, duduk di pos sambil menyeruput kopi panas. Dia berpikir malam itu akan berjalan seperti biasa. Hanya ronda, cek gerbang, lalu kembali ke pos. Tapi sekitar jam 10 lewat sedikit, ponselnya bergetar. Seorang warga yang tinggal di rumah kontrakan dekat pagar gudang menghubunginya. Suaranya terdengar agak panik. Warga itu bilang, dia mendengar suara seperti orang menangis dari salah satu gudang yang sudah lama tak dipakai. Awalnya Andi menanggapinya santai. Palingan suara kucing atau angin masuk celah pintu, pikirnya. Gudang itu memang sudah kosong bertahun-tahun dan sering jadi tempat tikus atau kucing beranak. Tapi rasa santai itu pelan-pelan menghilang ketika sekitar jam 11 malam, suara itu benar-benar terdengar jelas dari posnya. Tangisan perempuan, pelan tapi memecah sunyi. Terputus-putus, seperti menahan sakit atau ketakutan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu bercampur dengan bau anyir menyengat yang ikut terbawa angin malam. Bau itu menusuk hidung, mirip darah bercampur tanah basah yang sudah lama tertimbun. Andi mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali dia memalingkan perhatian, suara itu justru makin jelas, seolah memanggil. Akhirnya, rasa penasaran dan sedikit rasa tidak enak memaksanya untuk memastikan sendiri. Dia memanggil 2 rekannya yang malam itu juga bertugas di blok lain, Budi dan Rio. Budi adalah orang yang cukup berani, sementara Rio justru gampang panik. Tapi mereka berdua sama-sama penasaran. Dengan membawa senter besar, kunci cadangan gudang, dan jas hujan, mereka bertiga berjalan menuju bangunan yang dimaksud. Hujan masih deras. Sepatu mereka menginjak genangan air yang membuat celana basah hingga lutut. Gudang itu terletak di ujung kompleks, jauh dari lampu penerangan, sehingga gelapnya hampir pekat. Satu-satunya cahaya hanya dari lampu senter yang mereka bawa. Begitu sampai di depan pintu geser besar yang terbuat dari besi, Andi memasukkan kunci cadangan. Pintu itu berkarat, dan saat digeser, menimbulkan suara berdecit panjang yang memecah. Ki Honingen. Begitu celah pintu terbuka, hawa dingin langsung menyeruak keluar. Bau busuk yang tadinya samar, kini menyerang tajam, membuat Rio menutup hidung dengan tangan. Mereka bertiga saling pandang, dan tanpa berkata-kata, Andi mulai mengarahkan senter ke dalam. Cahaya senter menyorot tumpukan kardus tua, rak besi yang berdebu, dan sudut-sudut yang dipenuhi sarang laba-laba. Hujan di luar terdengar seperti tetesan kecil di atap seng yang sudah mulai berkarat. Mereka melangkah masuk perlahan, kaki menapaki lantai semen yang lembab. Setiap sudut diperiksa, tapi tidak ada tanda-tanda orang. Namun, suara tangisan itu kini terdengar lebih jelas, membuat jantung Andi berdetak lebih cepat. Suara itu tidak datang dari ruang utama gudang, melainkan dari suatu tempat di bagian dalam. Ketika mereka mengarahkan senter ke arah belakang gudang, terlihat sebuah pintu besi yang jauh lebih kecil daripada pintu masuk utama. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari celahnya terlihat tangga besi menurun ke bawah tanah. Andi, itu kayaknya sumber suaranya dari situ, kata Budi pelan, hampir berbisik. Andi mengangguk. Meski hatinya mulai terasa berat, bau anyir semakin menusuk, bercampur aroma lembab yang khas dari ruangan tertutup lama. Saat mereka mendekat ke pintu besi itu, suara tangisan terdengar seperti berada tepat di bawah mereka. Anehnya, di sela-sela tangisan, ada suara lain, suara yang lebih halus, seperti kain yang diseret di lantai semen. Suara itu berulang-ulang, pelan tapi jelas, seolah seseorang sedang menarik sesuatu yang berat. Rio menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar memegang senter.
Ini beneran orang kan? Bukan, yang aneh-aneh, tanyanya dengan nada gugup. Andi tidak menjawab. Dia hanya memberi isyarat dengan tangannya agar mereka tetap diam dan fokus mendengarkan. Hujan di luar semakin deras, membuat dentingan di atap semakin nyaring, tapi suara tangisan dan seretan kain itu tetap terdengar jelas di antara kebisingan hujan. Dalam hati Andi mulai mempertanyakan keputusannya untuk memeriksa malam itu juga. Tapi rasa penasaran bercampur tanggung jawab sebagai satpam memaksanya untuk melangkah lebih dekat. Ketika Andi menempelkan telinga ke pintu besi itu, dia bisa mendengar napas seseorang di antara tangisan napas yang berat, seperti tertahan, dan kadang terdengar serak. Budi mulai menunduk, mencoba mengintip ke bawah lewat celah pintu. Tapi yang terlihat hanya kegelapan pekat, tidak ada tanda cahaya atau gerakan, hanya suara yang entah kenapa terasa semakin dekat. Meski mereka belum membuka pintunya sepenuhnya, perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti mereka bertiga, seperti sedang diawasi dari kegelapan di bawah sana. Andi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dia tahu, apapun yang ada di bawah sana, mereka akan segera mengetahuinya. Andi memutar gagang pintu besi itu perlahan. Engselnya berdecit seperti suara logam tua yang lama tak dibuka. Begitu pintu terbuka setengah, hawa dari dalam menyeruak keluar, lebih dingin dari udara gudang yang sudah dingin tadi. Tawa yang tajam bercampur bau pengap membuat Rio langsung terbatuk. Cahaya senter diarahkan ke bawah, menyorot tangga besi sempit yang menurun tajam. Anak tangganya basah, entah karena rembesan air atau kelembapan yang sudah bertahan-tahan menumpuk. Tanpa berniat baik arah, Andi melangkah duluan, diikuti Budi dan Rio di belakang. Setiap pijakan mengeluarkan suara kriit yang membuat telinga tegang. Tangisan itu kini terdengar jelas, namun ada hal yang membuat mereka merinding. Suara itu tidak tetap di satu titik. Kadang terdengar jauh di sudut ruangan bawah, lalu tiba-tiba terasa sangat dekat, seolah berasal dari bawah tangga tempat mereka berdiri. Begitu sampai di lantai bawah, cahaya senter menguak ruangan yang gelap pekat. Lantainya terbuat dari semen kasar, penuh noda lembab. Dinding-dindingnya berlumut tebal, dan dari langit-langit meneteskan air, menciptakan suara tik-tik yang terdengar berulang. Di sudut ruangan, mereka melihat sesuatu yang langsung membuat langkah terhenti. Sebuah gumpalan besar, berbalut kain kuning lusuh, tergeletak diam. Kain itu terlihat kotor, penuh bercak gelap yang sudah mengering. Warnanya seperti darah yang sudah lama terserap. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, kain itu diikat rapat dengan tali anyaman yang tampak baru, seolah-olah dibungkus belum lama ini. Cahaya senter bergetar di tangan Rio yang mulai goyah. "Andy, itu kan mayat?" Suaranya nyaris berbisik. Budi yang pernah jadi relawan SAR langsung tahu bentuk bungkusan seperti itu bukan hal asing. Mirip cara membungkus jenazah untuk evakuasi. Tapi kain kuning bukanlah kain standar. Ia melangkah pelan, menunduk untuk melihat lebih jelas. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, kain itu bergetar sangat pelan, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuat mereka semua mundur setapak. "Astagfirullah, desis Andi." Napasnya mulai berat, bau anyir semakin menusuk, membuat perut mereka terasa mual. Tangisan yang tadi terdengar kini berhenti, berganti dengan suara napas cepat, berat, seperti napas seseorang yang sedang menahan amarah. Tiba-tiba, pintu besi di atas tangga menutup dengan suara brok keras, membuat ketiga orang itu terlonjak kaget. Cahaya senter mereka sedikit meredup, seperti terganggu sesuatu. Di saat yang sama, kain kuning itu bergerak lebih jelas, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Tali anyaman yang mengikatnya berderit, seperti ditarik dari dalam. Budi mencoba mengambil langkah maju lagi, tapi Rio menarik lengannya.
"Jangan dekat-dekat, Bud. Sumpah, ini nggak benar," katanya dengan suara gemetar. Namun, Andi merasa mereka harus memastikan, karena kalau ini benar jenazah, mereka wajib melapor dan mengamankannya sesuai prosedur. Dia memberanikan diri mendekat, jarak tinggal sekitar 1 meter. Saat itu, suara kain yang diseret di lantai terdengar dari arah belakang ruangan. Mereka bertiga sontak menoleh, tapi tidak ada apa-apanya. Sudut gelap yang tak terjangkau cahaya. Ketika menoleh kembali ke arah kain kuning, mereka melihat sesuatu yang membuat darah berdesir. Di bagian ujung kain, terlihat jelas bekas sidik jari kecil yang mencengkram dari dalam, lalu perlahan menghilang kembali ke dalam lipatan kain. Rio langsung memundurkan diri sampai punggungnya menempel ke dinding. "Andy, ini kita pulang aja, Andy. Ini bukan urusan kita," ucapnya terbata. Tapi sebelum Andi bisa menjawab, dari dalam kain terdengar suara lirih, bukan tangisan, tapi suara perempuan berbisik, pelan sekali, seolah tepat di telinga mereka. "Buka, aku kedinginan." Ketiga orang itu membeku di tempat. Mereka saling pandang. Wajah pucat diterangi cahaya senter yang goyah. Andi bisa merasakan jantungnya berdetak sangat kencang, seakan memukul dari dalam dadanya. Bau busuk dan wangi bunga melati tiba-tiba bercampur jadi satu, membuat suasana semakin mencekam. Di kepalanya, ia tahu bahwa membuka kain itu bisa berarti membawa pulang masalah yang tidak akan selesai. Tapi di saat yang sama, rasa penasaran dan perasaan bersalah kalau mengabaikan permintaan seseorang yang terbungkus di dalam membuatnya bimbang. Di tengah kebisuan itu, kain kuning itu kembali bergetar. Kali ini lebih kuat, seperti ada yang berusaha bangkit. Tali anyaman menegang, hampir putus. Andi sadar, apapun yang ada di dalam, mereka harus mengambil keputusan. Dan sepat, Andi berdiri mematung di depan gumpalan kain kuning itu. Napasnya terasa berat, pikirannya berputar cepat. Budi menatapnya tajam, seolah meminta kepastian. Rio sudah berdiri di dekat tangga, siap kabur kapan saja. "Kita lapor aja ke kantor, Andy." "Nggak usah sok berani," kata Rio dengan suara bergetar. Tapi Andi tahu, kalau mereka pergi sekarang, tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang ada di dalam kain itu. Dan suara lirih yang tadi meminta dibuka itu masih bergema di telinganya. Dia memutuskan untuk menghubungi lewat HT, meminta tim evakuasi datang secepatnya. Sambil menunggu, mereka bertiga menjaga jarak. Suasana di ruangan itu semakin tidak enak. Lampu senter berkedip-kedip, dan setiap kali cahaya meredup, Andi merasa seperti ada bayangan yang bergerak di sudut ruangan. Tangisan itu tak terdengar lagi, tapi digantikan suara seretan kain yang kini seperti berputar mengelilingi mereka. Sekitar 15 menit kemudian, suara langkah kaki terdengar menuruni tangga. 4 orang petugas masuk dengan kantong jenazah dan peralatan. Begitu mereka mendekat, salah satu dari mereka, seorang pria tua yang dikenal warga sebagai paham hal-hal gaib, langsung mengerutkan dahi. "Ini bukan jenazah biasa," ucapnya pelan. Matanya tidak lepas dari kain kuning itu. Petugas yang lain mulai memindahkan kain kuning itu ke atas terpal. Aneh, ketika diangkat, beratnya jauh lebih ringan dari yang mereka perkirakan. "Kok kayak nggak ada isinya ya?" gumam salah satu petugas. Andi ikut membantu memegang sisi kain, dan memang terasa seperti membungkus sesuatu yang kosong, tapi tetap ada bentuknya. Begitu tali anyaman mulai dipotong, udara di ruangan mendadak berubah. Angin dingin berhembus, padahal tak ada jendela atau ventilasi. Bau busuk makin pekat, bercampur wangi bunga melati yang menusuk hidung. Suara samar seperti orang tertawa kecil terdengar di telinga Andi, membuatnya spontan menoleh. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Tali terakhir terpotong. Kain kuning itu dibuka perlahan.
dan mereka semua terdiam. Tidak ada tubuh manusia di dalamnya. Yang ada hanyalah gumpalan tanah basah, bercampur potongan rambut panjang yang kusut, seperti baru dicabut dari kepala seseorang. Di tengah gumpalan tanah itu, ada kain kecil berwarna hitam, dengan simbol-simbol yang tidak mereka kenali. Petugas tua itu langsung mundur selangkah, wajahnya serius. Ini kain pembungkus titipan, biasanya untuk mengikat arwah korban. Kalau dibuka sembarangan, yang diikat bisa lepas, katanya tegas. Rio langsung pucat, sedangkan Nandi merasa tengkuknya panas. Belum sempat mereka bertanya lebih jauh, terdengar suara berat mengerang dari sudut ruangan. Semua senter langsung diarahkan ke sana, dan terlihat sosok perempuan berambut panjang, bajunya compang-camping, berdiri membelakangi mereka. Bahunya bergerak naik turun, seperti sedang terisak. Perlahan, dia menoleh, wajahnya pucat, matanya kasar, dan di bibirnya tersungging senyum yang membuat darah di tubuh Andi seperti berhenti mengalir. Petugas tua itu langsung berteriak, "Keluar sekarang!" Semua orang bergerak cepat menaiki tangga. Tapi langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan dari belakang. Andi bisa mendengar langkah pelan di lantai semen di belakangnya. Semakin dekat dan dekat. Begitu mereka berhasil keluar dan menutup pintu besi, terdengar benturan keras dari dalam, diikuti suara kain diseret dan tangisan panjang yang menusuk hati. Gudang itu langsung disegel malam itu juga. Tidak ada yang diizinkan masuk, bahkan siang, hari, sekalipun. Tapi warga sekitar sering bercerita, setiap hujan turun di malam hari, dari balik pintu besi di lantai bawah itu masih terdengar suara tangisan dan seretan kain kuning yang pelan namun pasti semakin mendekat.